Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 3C pada hari ini, pada kesempatan ini akan membahas hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami membuat sebuah judul ya dari proposal itu, yaitu judulnya adalah perancangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk monitoring pasien di rumah sakit dan puskesmas. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing daripada anggota kelompok 7 ini. Dari saya sendiri ada Muhammad Fauzan Hanif, lalu ada Ahmad Rafiq Harahap, ada Judi Kurniawan, dan Ade Fahrudin. Nah, pada materi ini saya akan persilakan kepada teman saya, Ade Fahrudin, untuk menjelaskan materi. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana ada kendala rumah sakit dalam mengelola data pasien. Yang pertama, rumah sakit kendalanya adalah memantau kondisi pasien, yang kemudian ada pengoptimalan proses perawatan, kurangnya efisiensi dalam mengelola data pasien, dan terakhir adalah kendala dalam proses komunikasi antara tenaga medis dan juga pasien dalam riwayat penyakit. Nah, lalu untuk membuat sebuah aplikasi atau rancangan di sini ya, pasti akan ada masalah yang muncul, seperti pertanyaan-pertanyaan yang tampil di PowerPoint ini, seperti bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan keadaan pasien di rumah sakit, lalu bagaimana mengintegrasikannya teknologi ini untuk memonitor pasien secara real time, lalu bagaimana mengelola data pasien dengan aman dan efektif, dan bagaimana memudahkan komunikasi antara pasien dan tenaga medis itu sendiri. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang banyak terjadi, kita juga pastinya mendapatkan tujuan dalam membuat proposal kali ini. Tujuan utamanya adalah mengembangkan aplikasi kesehatan yang memungkinkan rumah sakit untuk memeriksa keadaan pasien dengan lebih efisien dan akurat. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari aplikasi yang akan kita buat ini, rencananya manfaatnya setelah dipertimbangkan yaitu ada meningkatkan kualitas perawatan pasien dan diagnosis penyakit. Kadang kualitas perawat di beberapa rumah sakit dan puskesmas itu kurang ya karena mungkin ada teknologinya juga, jadi jadi menghambat gitu untuk mendiagnosis penyakit dari pasien tersebut dan untuk merawatnya juga. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan efisiensi proses perawatan. Jadi ini dari program yang kita buat ini, jadi kita membantu perawat-perawat atau dokter itu membantu mereka agar mengurangi kesalahan yang akan terjadi dalam proses medis yang meningkatkan efisiensi proses perawatnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas data medis pasien. Ini juga manfaatnya yaitu agar data-data dari pasien tersebut itu lebih mudah untuk dicari ya. Karena emang kadang ada sebuah kesalahan data dalam sebuah sistem, jadi mungkin ini akan mempermudah pasien dari rumah sakitnya tersebut. Yang keempat ada memudahkan pasien untuk berkomunikasi dengan tenaga medis dan mengelola kesehatan mereka sendiri. Terkadang pasien itu memang susah untuk berkomunikasi dengan rumah sakit karena kekurangannya teknologi. Makanya mungkin di aplikasi ini bisa membantu untuk menjalin komunikasi antara pasien dan pihak rumah sakit atau puskesmas itu sendiri. Selanjutnya, Jody, dipersilakan untuk membaca. Masih di mute, Jod? Masih di mute.
Maaf, jadi mic-nya masih di mute. Mic-nya belum dinyalain. Baik. Berarti data medis pasien akan diintegrasikan dalam satu platform dan algoritma canggih akan digunakan untuk menganalisis data tersebut. Hasil pemeriksaan akan tersedia dalam waktu nyata kepada tenaga medis dan memudahkan mereka dalam mengambil keputusan. Nah, adapun Lanjut lagi ke flowchart. Berarti di sini ada start, terus ke masukkan email dan password, ke bawah lagi apakah email sudah terdaftar atau tidak, temukan belum terdaftar. Selanjutnya ada tampilkan Anda berhasil masuk, terus pilih menu konsultasi, ke bawah lagi input gejala yang dirasakan, terus ke arah database, ke tik gejala lain atau tidak, terus tampilkan hasil diagnosa, terus lagi simpan hasil diagnosa dan terakhir selesai. Ya, jadi ini adalah contoh rancangan gambaran flowchart dari aplikasi kami. Dari start itu tadi ada masukkan email, kalau sudah terdaftar maka akan lanjut berhasil masuk, kalau belum akan dicek lagi. Seperti itu sampai sudah terdaftar dan programnya bisa dijalankan. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.